Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Tetap semangat belajarnya, tetap soleh ya di rumah, tetap mendengar otoritas di rumah yaitu orang tua ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 3. Tapi sebelum itu seperti biasa, mari kita berdoa. Boleh angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran PPKN tentang kerjasama. Nah, kerjasama itu apa ya? Artinya berarti kerjasama artinya ya kerja bersama-sama ya. Arti kerjasama itu kita tidak bekerja sendirian. Artinya kita tidak menjalankan posisi kita dengan sendirian. Kerjasama berarti ada interaksi dengan orang lain. Nah, manusia itu sendiri seperti yang sudah kita ketahui adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Ingat lagi yang sudah kita bahas di kelas. Nah, makhluk sosial itu artinya dia adalah makhluk yang tidak bisa jika dia harus hidup sendirian. Nah, artinya kalau dia nggak bisa hidup sendirian, artinya dia butuh orang lain. Nah, ketika dia butuh orang lain, dia artinya harus menyesuaikan sikapnya dengan orang lain tersebut. Nggak bisa seenak hati, nggak bisa secuek-cueknya, nggak bisa jahat-jahat sama orang seperti itu ya. Karena kalau kita jahat sama orang nanti nggak mau berbuat baik sama kita ya. Nah, seperti Miss bilang, ketika manusia butuh makan, makannya itu dibuat oleh petani sediakan kita nasi ya. Kalau semuanya kita harus sendiri, kita nggak mampu ya kan. Seperti kita butuh kasur, kita butuh bantal. Ada pabrik yang di dalamnya ada orang-orang yang bekerja membuat kasur, membuat bantal seperti itu. Makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, kita lanjut. Nah, jadi untuk poin kerjasama ini artinya udah jelas ya, kita artinya bekerja sama dengan orang lain, tidak bekerja sendirian. Nah, kerjasama ini dibagi kepada 3. Ada kerjasama di lingkungan keluarga, ada kerjasama di lingkungan sekolah, dan ada kerjasama di lingkungan tempat kita tinggal. Artinya dalam kita bermasyarakat. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih tentang kerjasama di lingkungan keluarga. Anggota keluarga kita siapa-siapa aja? Anggota inti ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Baik itu kakak, adik, abang, itu semua adalah keluarga inti. Anggota dari keluarga inti anggota dari keluarga inti ya. Artinya dalam sebuah keluarga itu anggota intinya itu ayah, ibu, anak. Baik itu kakak, abang, adik, dan kita sendiri tentunya ya. Nah, bagaimana cara menimbulkan apa itu contoh dari kerjasama di lingkungan keluarga? Nah, caranya itu adalah kita harus saling membantu satu sama lain. Anak harus membantu orang tua harus membantu anak, kakak harus membantu adik, abang harus bantu adik harus bantu kakak, adik harus bantu abang, dan sebagainya. Misalnya ibu lagi kerepotan di dapur, kita boleh bantu ibu di dapur. Atau ayah lagi kerepotan cuci mobil, kita boleh bantu cuci mobil. Atau ayah lagi kerepotan cuci motor, boleh kita bantu cuci motor. Atau kita bisa membantu untuk tidak berisik misalnya ketika orang tua kita lagi bekerja di rumah. Dan banyak hal yang bisa kita untuk saling membantu di rumah. Begitu juga adik, kalau adik misalnya susah mengerjakan PR, kita bantu ajarkan, bukan dikasih tahu ya, diajarkan. Nah, hal-hal yang demikian ini akan membentuk yang namanya kasih sayang. Nah, jadi dengan hal-hal kita saling bantu di rumah akan membuat si abang jadi sayang sama adik, si orang tua jadi sayang sama anak, anak jadi sayang orang tua, dan sebagainya di lingkungan keluarga. Paham ya? Artinya intinya untuk sesama anggota keluarga di dalam rumah yang harus kita lakukan adalah saling sayang dan saling bantu. Dan saling bantu, kalau udah saling bantu pasti saling sayang ya. Nah, yang kedua ada kerjasama di lingkungan sekolah.
Nah, di lingkungan antar sekolah ini, di lingkungan sekolah ini lingkupnya jadi lebih besar. Ada antar siswa, kerjasama antar siswa, ada kerjasama antara anak murid dan guru, siswa dan guru, ada lagi antara siswa dengan lingkungan sekolahnya. Karena di sekolah bukan hanya guru ya, ada yang bersih-bersih, ada admin sekolah, ada tata usaha sekolah, ya seperti itu. Ada yang jaga sekolah. Nah, dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan seluruh lapisan lingkup yang ada di sekolah, kita harus bekerja sama. Nah, artinya bagaimana cara kita di lingkungan kerja sama di lingkungan sekolah? Kalau antar siswa bisa dengan kerja kelompok atau dengan bekerja sama tidak ribut ya di kelas ketika Miss ngajar, misalnya seperti itu. Kerja sama siswa dan guru bisa jadi dalam ruang belajar juga kita mendengarkan guru itu sudah cukup bekerja sama, dan kita bisa mengikuti instruksi dari guru itu juga bentuk kerja sama, atau bersama-sama dengan guru. Ada hari bersih-bersih, misalnya merapikan rak buku di perpustakaan, atau rapi-rapi bersih-bersih sekolah, atau bersih-bersih halaman sekolah. Nah, itu juga adalah kegiatan-kegiatan yang akan saling membentuk persatuan yang ada di sekolah. Nah, jika di sekolah kita sudah bisa saling kerjasama, artinya kita akan saling sayang juga dengan masyarakat atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Oh iya, Miss lupa bilang kita di halaman 62 ya mulainya. Nah, nanti anak-anak bisa baca halaman 63 dan menjawab di halaman 64. Ada cerita di halaman 63, boleh silahkan isi di halaman 64. Cuma 3 soal saja ya. Nah, kemudian ada lagi cerita di halaman 65, silahkan isi 3 soal di halaman 66. Iya. Kemudian udah kita lewatkan halaman 6. Kemudian kita lanjut ke kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini ternyata lebih luas lagi karena kita berhubungan dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk kerjasama di lingkup tempat tinggal, itu kita harus bekerja sama dengan warga sekitar. Caranya bagaimana? Kita jaga kebersihan, kita jaga kerukunan, keamanan, dan ketentraman untuk kehidupan kita bermasyarakat. Nah, juga jangan lupa untuk melaksanakan yang namanya siskamling. Apa siskamling? Itu sistem lingkungan, sistem keamanan lingkungan, siskamling, sistem keamanan lingkungan. Ingat ya, siskamling, sistem keamanan lingkungan. Artinya apa? Masyarakat secara bergilir mendapat kesempatan untuk menjaga desanya, untuk menjaga lingkungannya, dengan cara berpiket malam yang keliling desa, supaya memantau nih ada nggak maling ya di sudut sini, ada nggak kegaduhan di sudut sana. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah cara-cara untuk bekerja sama di dalam lingkungan tempat tinggal. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama? Kenapa sih Miss kita harus bekerja sama? Iya, gitu pertanyaannya. Iya, karena manfaat dari kerjasama itu pasti banyak sekali. Yang pertama, ia akan menambah kekuatan kita menjadi, nih misalnya nih kita disuruh bersih-bersih kelas nih. Kalau kita lakukan sendiri sama kita lakukan berlima, lebih cepat mana? Sendiri atau berlima? Berlima ya, sudah jelas. Itu artinya kita menambah kekuatan sehingga pekerjaan kita jadi cepat selesai. Yang kedua, mengatasi kesulitan. Nah, tadi misalnya kita kesulitan apa ya? Misalnya kita harus memindahkan satu batang kayu yang besar, misalnya seperti itu. Sulit gak sih bagi kita? Sulit ya. Nah, jadi dengan adanya kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa memindahkannya dengan mudah atau dengan lebih mudah dari sebelumnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, menciptakan kebersamaan. Nah, artinya apa? Kalau kita kerjasama artinya kita nggak sendiri ya kan? Kalau sendiri namanya sepi kan, kesepian. Nah, artinya kalau kita bekerja sama, artinya kita menciptakan kebersamaan dengan orang lain, baik itu keluarga, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dan kita akan menimbulkan rasa saling butuh. Artinya, aku nggak sanggup nih sendiri, saya nggak sanggup nih sendiri. Artinya kita harus membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan
hal-hal tertentu, tidak semua masalah ya, hal-hal pribadi tentu bisa kita selesaikan pribadi. Nah, juga kita akan menimbulkan rasa untuk saling tolong mau untuk saling tolong menolong, karena kemarin dia udah bantu saya harus bantu dia, seperti itu. Nah, walaupun dia belum pernah bantu kita tetap harus membantu dia. Artinya saling tolong menolong itu akan menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, juga untuk rasa saling memiliki. Kalau kita pernah ditolong sama orang atau kita pernah tolong orang lain, pasti kita merasa kenal. Ketika kita sudah kenal, kita sudah sayang. Ketika sudah sayang, kita merasa memiliki. Nah, seperti itu ya. Nah, boleh anak-anak baca rangkuman PPKN di halaman 71, kemudian mengisi halaman 72, 73, dan 74 ya. Untuk evaluasinya halaman 72, 73, dan 74. Poin 1 dan 2 saja. Oke ya. Untuk yang tadi yang soal cerita itu evaluasi diri saja, yang dikirim untuk Miss Nanda itu adalah halaman 71, 72, dan 73, poin 1 dan poin 2. Paham ya anak-anak Miss semuanya? Intinya apa? Kalau kerjasama itu akan menguntungkan atau merugikan bagi kita? Menguntungkan, karena dia akan membuat kita memiliki rasa untuk saling sayang sama orang, saling toleransi sama orang, saling mau bantu. Artinya seperti tadi Miss bilang, manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup secara individu. Individu itu satu ya, sendirian. Nah, sedangkan manusia ini fitrahnya itu adalah makhluk sosial. Artinya dia memang harus bermasyarakat dengan orang. Bayangkan jika kita hidup sendirian, kita akan merasa sepi sekali. Nah, ketika kita sepi itu kan gak enak, karena kita apa-apa kita butuh orang lain, Artinya apa? Kita juga membiarkan, harus menerima ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, dengan cara kita menolongnya, dengan cara kita bekerja sama dengannya, seperti itu ya. Nah, anak-anak Miss jika diajak kerjasama harus mau ya, karena kerjasama itu nanti yang akan membentuk karakter-karakter untuk saling sayang, seperti itu ya. Nah, boleh Miss tunggu pekerjaan rumahnya nanti dikumpulkan sama Miss Nanda. Miss tunggu 1 kali 24 jam. Nah, anak Miss pasti bisa, semangat ya. Nah, walaupun di rumah mungkin agak banyak ya tugasnya dari sekolah. Enggak juga sih ya, di sekolah juga kita melaksanakan hal yang sama. Tidak boleh mengeluh, tetap semangat belajarnya. Nanti insya Allah ketika kita bertemu di sekolah, kita tinggal evaluasi dan menjalankan ujian ya. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.